pendek ini memang butuh beberapa kalender untuk mengambil pahamnya. Ya, kajinya pendek tapi butuh beberapa kalender memahaminya nih. Jadi kita bukakan rahasianya bahwa diri yang sejati, diri seakmal diri, ya, diri yang sebenar-benar diri itu tiada lain adalah zat semata-mata. Zat. Siapa zat itu? Zat itu namanya adalah Allah. Namanya adalah Allah. Kalaulah zat itu namanya Allah, berarti Allah itu bukanlah dirinya. Allah itu cuma nama bagi dirinya. Nah, disitulah letaknya. Nama dengan dirinya nggak akan pernah bisa bercerai-berai, tidak pernah berpisah antara diri dengan namanya, antara dengan dirinya. Ya, kenapa demikian? Nama itu ya baru ada setelah ada dirinya. Dirinya lebih dahulu ada, baru setelah itu baru ada namanya. Berarti zat itulah yang dikatakan namanya dengan dirinya. Nah, zat inilah yang disebut dengan diri. Zat itu yang disebut namanya dengan diri. Lalu diri itulah yang bernama dengan Allah. Apa kata Allah? Ya, kata dirinya itu innani anallah. Di dasarnya innani anallah, la ilaha illa ana. Sesungguhnya diriku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada yang nyata dan yang wujud melainkan yang sebenar-benarnya nyata dan yang wujud itu ialah aku, kata Allah. Jadi dirinya lah cuma yang wujud dan yang nyata, yang bernama Allah. Jadi dirinya itu dalam Arabnya disebut zat. Nah, itu memahaminya. Zat itu menunjukkan bahwa tidak ada diri yang lain lagi selain daripada dirinya. Karena tak ada diri yang lain lagi selain daripada dirinya, ya, tidak ada wujud yang lain lagi yang nyata selain daripada wujud dirinya, maka disitulah memahaminya tentang zat itu yang sesungguhnya. Pertanyaannya, ya, mana yang sebenar-benar zat? Mana yang sebenar-benar dirinya yang bernama Allah itu? Ini kan baru sebutan nih. Bukan kata-kata diri itu yang diri. Bukan kata-kata zat itu yang zat. Nah, sekarang kita ingin mengenal dan memahami mana yang dikatakan zat yang disebut diri bernama Allah itu. Yang dikatakan zat, ya, yang disebut diri bernama Allah itu sesungguhnya diri zat yang bernama Allah itu, inilah yang disebut namanya yang kosong. Ini yang kosong ini. Yang kosong itu yang dirinya. Yang kosong itu yang zat yang bernama Allah. Makanya karena dia yang ada, dia cuma yang wujud, dirinya semata-mata, maka dia pun menjelaskan bahwa dirinya itu ada yang awal. Nah,
Dirinya ini disebut namanya diri yang awal, diri yang akhir, diri yang zahir, dan diri yang batin. Yang awal itu adalah dirinya, yang akhir itu adalah dirinya, yang zahir dan yang batin itu juga dirinya. Ini dia. Kalaulah dirinya awal, akhir, zahir dan batin, maka diri awal, akhir, zahir dan batin itu yang dikatakan yang kosong ini, itu nggak bisa disebut tuh. Nah, ini yang dikatakan pada maqam la sautun wala harfun. Maqam yang tidak lagi ada suara dan tidak ada lagi huruf. Maqam yang tidak lagi bisa diceritakan. Inilah yang sesungguhnya dikatakan maqam Tuhan. Maqam Tuhan itu maqam yang kosong yang nggak bisa disebut. Kenapa nggak bisa disebut? Yang awal dia juga, yang akhir dia juga, yang zahir dia juga, dan yang batin dia juga. Ini yang diri suatu masa. Itu yang ahad itu. Itu yang ahad. Lalu bagaimana untuk mengenal dirinya tuh? Bagaimana untuk mengenal yang zat itu? Yang awal, akhir, zahir dan batin. Untuk mengenal zat, untuk mengenal zat, untuk mengenal dirinya yang kosong ini, jalannya hanyalah mengenal sifat. Jalannya mengenal sifat. Sifat daripada dirinya. Sifat daripada dirinya. Karena sifat itu ada di dalam dirinya. Sifat itu bukan di luar dirinya. Sifat itu ada di dalam dirinya. Jadi dengan sifatlah kita bisa mengenal dirinya. Siapa? Namanya itu. Nama sifatnya itu yang disebut dengan Muhammad. Nama sifatnya adalah Muhammad. Disitulah dikatakan untuk mengenal dirinya kenali sifatnya. Ya. Sedangkan dirinya bernama Allah. Untuk mengenal Allah itu kenalilah Muhammad. Nah, gitu cara penguraiannya. Dua itu aja pemahamannya Bapak Ibu. Yang lainnya itu udah penjabarannya, perluasan maknanya. Untuk mengenal zat, yaitu dirinya, kenali sifat. Karena sifat ini kelakuan daripada dirinya. Nah, sekarang dirinya yang dikatakan zat yang bernama Allah itu, ya, untuk mengenal dirinya zat yang bernama Allah itu kenalilah Muhammad. Karena Muhammad inilah sifat daripada Allah. Ini pergantian nama aja, namanya Bapak Ibu ganti aja namanya. Jadi mengenal Allah melalui Muhammad, mengenal zat melalui sifat. Sama ini dalam bentuk nama, ya, pemahamannya. Makanya Allah dengan Muhammad, zat dengan sifat tidak pernah berpisah cerai. Inilah yang dikatakan Muhammad itu ada di dalam tiada, sifat itu ada di dalam tiada. Apa maksudnya sifat itu ada dalam tiada? Sifat itu ada di dalam zat, Muhammad itu ada di dalam dirinya Allah. Itu memahaminya. Jadi pasangannya masing-masing Bapak Ibu mesti pahami. Sifat pasangannya zat, Muhammad pasangannya Allah, Allah pasangannya Muhammad, zat pasangan sifat. Sekarang mana yang sifat itu yang dikatakan Muhammad? Sifat yang dikatakan Muhammad ini
tempat memandang kesempurnaannya, ini disebut namanya dengan insan. Di kesempurnaannya, kesempurnaan memandang sifat, kesempurnaan memandang Muhammad, itulah disebut namanya insan. Sedangkan tadi Muhammad itu tempat memandang akan diri Allah. Kalau Muhammad itu tempat memandang akan diri Allah, yang Muhammad itu sudah nyata, bentuk dan rupanya disebut insan. Kalau Muhammad ini sudah nyata dalam bentuk rupanya insan, maka insan inilah sebenarnya kesempurnaan memandang akan Allah itu. Disitulah letak rahasianya bahwa insan itu adalah kesempurnaan, kezohiran akan nyatanya wujud diri Allah. Kalaulah insannya kesempurnaan akan nyatanya wujud diri Allah, maka disembunyikan maknanya lagi, diperhalus maknanya lagi. Insan itu dikatakan sirullah. 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 Insan itu disebut rahasia Allah. Dikatakan insan rahasia Allah, tempat memandang akan wujud dirinya, tempat memandang akan rupa dirinya. Jadi siapa yang sudah mengenali akan rahasia insan sebagai tempat memandang akan wujud dirinya, maka disebutlah insan itu dengan sebutan insan kamil mukamil. Insan yang paripurna namanya. Ya, kenapa dikatakan insan paripurna kamil mukamil itu? Karena insan inilah wujud nyatanya akan diri Allah itu benar. Nah, siapa yang sudah mengenali bahwa insan inilah wujud nyatanya diri Allah yang dikatakan kamil mukamil, disitulah dikatakan perjumpaan insan, perjumpaan kita, pertemuan kita dengan Allah itu adalah pertemuan yang dikatakan pertemuan satu wujud. Satu rupa, satu nama, dan satu rahasia. Jadi pertemuan insan itu adalah pertemuan yang satu wujud, satu rupa, satu nama, dan satu rahasia. Pada diri sendiri, pada diri masing-masing. Bagaimana Bapak Ibu dikatakan pertemuan Bapak Ibu dengan Allah itu satu wujud, satu rupa, satu nama, dan satu rahasia? Bukankah diri Bapak Ibu yang dikatakan insan itu tiada lain adalah kesempurnaan memandang wujud nyatanya diri Allah itu. Sedangkan wujud diri Allah tadi itu disebut namanya Muhammad. Jadi Muhammad itu yang dikatakan sifat daripada dirinya, sifat daripada zatnya. Muhammad itulah sebenarnya sifat untuk memandang Allah. Jadi kita selalu fokusnya kepada Muhammad ini sebenarnya. Kalau kita paham bahwa Muhammad itu adalah sifat Allah, Muhammad itu rahasia Allah. Nah, untuk mempatrikan gajinya, supaya kita ini memandang satu wujud, satu rupa,
Maka pahamilah siapa Muhammad ini sebenarnya. Muhammad ini adalah wujud nyatanya Allah. Muhammad ini adalah nama daripada rahasia Allah. Kalau Muhammad ini wujud nyatanya Allah, Muhammad ini nama rahasia diri Allah, ini yang dikatakan satu wujud, satu rupa, satu nama, dan satu rahasia itu. Ayah Muhammad itu ini ada insan tuh. Kalau makna luasnya Bapak Ibu, kalau ini kita kerucutkan nih. Kalau makna luasnya, apakah dinding, ya, plafon, lantai, tiang, makhluk yang ada di muka bumi itu tidak dikatakan Muhammad? Muhammad juga tuh. Nah, kalau secara makna luasnya, Muhammad ini adalah alam semesta. Yang sudah nyata pada langit dan bumi. Nyata pada langit dan bumi. Langit dan bumi. Jadi langit dan bumi itu adalah Muhammad. Siapa Muhammad itu Pak Jo? Allah itu sendiri. Sekarang Muhammad yang sudah wujud dan nyata pada alam semesta langit dan bumi, kesempurnaan memandang Muhammad pada alam semesta langit dan bumi, memandangnya kemana Pak Jo? Kepada insan. Karena insan ini tempat memandang nyatanya rahasia Allah, wujud Allah, maka disebutlah insan itu dengan sebutan insan kamil mukamil, insan yang paripurna. Karena inilah yang dikatakan wujud nyatanya rupa rahasia diri Allah itu. Ini pula yang dikatakan pertemuan insan dengan Tuhannya. Itu cara memapanya. Pertemuan insan dengan Allah itu pertemuan yang satu wujud, pertemuan yang satu rupa, satu nama, satu rahasia. Satu wujud itu dirinya. Memangnya ada wujud yang lain lagi? Tidak ada. Satu rupa itu ya dirinya juga, karena tidak ada rupa yang lain selain daripada dirinya. Satu nama juga adalah nama daripada dirinya juga.